Bab 245 membedakan antara primer dan sekunder. Tidak salah. Yang di sebelahku ini adalah Cluzang. Tasya Zhu memperkenalkan dengan senyum di wajahnya. Di provinsi Donghai kami, Clu adalah sosok flamboyan di industri perhiasan. Orang yang mengejutkan industri perhiasan negara Long di provinsi Donghai adalah karyanya, Raja Dunia, berasal dari tulisan tangannya. Oh, selamat datang, selamat datang. Raja Dunia. Sepertinya sudah mendengarnya. Apakah Liontin itu? Kreativitas desainnya tidak buruk. Pria dan wanita yang hadir berbicara dengan sopan. Halo semuanya. Sapa Cluzang sambil tersenyum. Setelah itu, dia dan Cameron Lin menemukan 2 kursi, dan semua orang yang hadir memandanginya satu persatu. Clu, perkenalkan diri dulu. Ini adalah putra Direktur Li dalam sistem industri dan komersial distrik Zhongtian di kota Di. Itu adalah Nona Hu dari perhiasan di kota Di. Tasya Zhu memperkenalkan dirinya satu persatu, dengan ekspresi bangga, sepertinya dia memiliki wajah yang baik. Di sini, izinkan aku memperkenalkanmu, Fendi Su Tuan Su. Tasya Zhu menunjukkan tampang memesona dan mengenalkan seorang pemuda yang duduk di atas tahta. Clu, kamu bisa pergi dan bertanya, keluarga bangsawan Su. Tuan Su, itu orang-orang dari keluarga Su di kota Di. Keluarga Su. Cluzang tampak sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu tentang selebritas kaya dan terkenal di kota Di, nama keluarga Su di kota Di pernah dia dengar. Lagi pula, itu adalah keluarga besar para pendiri. Salah satu dari 5 orang kaya di negara Long, adalah keluarga Su, keluarga puncak mutlak dengan keberadaan legendaris. Sudah, aku tidak ingin berbicara lebih banyak tentang keluarga Su. Fendi Su berkata dengan puas, panggil saja aku CEO Su, aku adalah orang yang bertanggung jawab atas Su Jewelry di kota Di. Tidak masalah, Clu, Tuan Su berada di luar status. Dan dia juga orang yang bertanggung jawab atas bisnis perhiasan keluarga Su di kota Di. Kamu dapat lebih mengandalkan dia untuk perhiasan, kamu ingin mengembangkan bisnismu di kota Di, yang ada di industri perhiasan kota Di. Tuan Su adalah pria besar yang tidak bisa berkeliling. Kata Tasya Zhu dengan sombong, harus tahu, Tuan Su jarang makan dengan orang, jadi harus menghormati Tuan Su dengan beberapa gelas anggur. Tuan Su, halo, sapa Cluzang dengan sopan. Dia memiliki kesan pertama yang sangat buruk tentang Fendi Su, mana ada orang yang melihat gadis itu untuk pertama kali, terus menatapnya, matanya tidak praktis. Fendi Su memiliki ekspresi lucu, menatap Cluzang sepanjang waktu. Dia terlihat seperti, wajahnya tidak terlalu buruk, temperamennya tidak murah hati, dan tubuhnya seperti hanya tertarik pada bir atau wanita. Halo, Nona Cluzang. Fendi Su menyapa dan berkata dengan gaya, mendengar dari Kak Zhu, kamu kesini untuk berpartisipasi perhiasan negara Long. Ingin memasuki pasar di kota Di. Dalam hal ini masalah sepele, dan aku bisa mengaturnya sesuka hati. Jika memiliki masalah cari aku saja. Cluzang, sepertinya Tuan Su masih menyukaimu. Tasya Zhu berkata, selama Tuan Su mengangguk, di industri perhiasan di kota Di ada banyak sekali bisnis. Masih tidak ingin menghormati Tuan Su untuk segelas anggur. Fendi Su yang lahir di keluarga Su di kota Di, tak perlu dikatakan, untuk Tasya Zhu yang menikah dengan keluarga tingkat kedua dan ketiga di kota Di, yang menjadi sasaran geger. Sambil mengatakan itu, Tasya Zhu berinisiatif untuk menuangkan Cluzang segelas kecil anggur putih, dengan senyum di wajahnya, penuh ketekunan. Di hadapan gelas anggur yang diserahkan oleh Tasya Zhu, ekspresi Cluzang ragu-ragu. Cameron Lin mengambil gelas anggur dan berkata dengan ringan, Clu tidak minum bir, aku mewakilinya untuk minum. Ini adalah anggur yang harus diberikan kepada Tuan Su. Apakah kamu meminumnya untuknya? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Tasya Zhu memandang Cameron Lin dengan ekspresi tidak puas, berpikir bahwa lelaki tak berguna itu mencari masalah, dan dia menyuruhnya untuk berhenti berbicara, benar-benar tidak mengerti aturan. Aku berkata, Clu tidak minum. Kata Cameron Lin ringan. Fendi Su memperhatikan Cameron Lin di sebelah Cluzang dan melihat sekeliling, dengan ekspresi yang agak tidak puas, dan bertanya, siapa ini? Tuan Su. Orang ini adalah asisten sekretaris Clu, bernama Cameron Lin. Dia tidak mengerti aturan dan tidak bisa bicara. Anda jangan marah.
Tasha Zhu berkata sambil tersenyum, meremas alisnya pada Klu, dan ingin Klu Zhang memanggil Cameron Lin untuk diam. Tuan Su terhadap kehadiran Klu Zhang yang tak terjangkau. Hanya sedikit bisnis mengalir dari ujung jari, sehingga orang asing bisa menjadi kaya. Di hadapan pria besar seperti itu, Cameron Lin masih berpose. Dia pikir dia siapa? Alih-alih bersulang, benar-benar tidak tahu berapa pound yang aku miliki. Asisten sekretaris. Fendi Su tidak terlalu bahagia, dan wajahnya sangat tidak puas bagaimana orang seperti ini bisa masuk. Dan masih berbicara di meja anggur. Apakah ini adalah giliranmu untuk berbicara? Bangun, dan berdiri di samping untuk mengantarkan teh dan air, itulah yang harus kamu lakukan. Fendi Su merengut dengan wajah penuh, menunjuk Cameron Lin, yang cukup besar. Klu Zhang tampak khawatir, dan sibuk. Tuan Su, aku tidak minum. Cameron Lin adalah suamiku, jika ingin minum, dia akan menemanimu minum. Dia juga agak takut menyinggung Tuan Su, bahkan jika karakter seperti itu tidak bisa menahan. Juga tidak boleh menyinggung. Nona Klu, dia adalah suamimu. Apakah pekerjaan suamimu sebagai asisten untukmu? Fendi Su mengerutkan kening pada Cameron Lin. Pada saat ini, Tasha Zhu mengekspresikan ekspresi lucu, dan berbisik di samping Fendi Su, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Fendi Su memandang ekspresi Cameron Lin dan menjadi lucu. Ternyata seperti itu, kata Fendi Su santai. Namun, aku hanya minum dengan Nona Klu, anggur yang kamu hormati, aku tidak minum. Oh, sungguh, menurutmu siapa? Menghormat dengan santai, akankah Tuan Su meminumnya? Tidak dapat memahami status diri sendiri. Nona Klu Zhang dari Provinsi Lautan Timur. Kali ini Tuan Su yang menjadi tuan rumah. Meja ini 10 juta yuan. Biro khusus juga memiliki arti menyambutmu. Tuan Su menghormatimu. Apakah kamu tidak lanjut? Ketika dia melihat Fendi Su berbicara dengan tidak senang, orang-orang yang hadir segera berbicara. Bagaimanapun, Fendi Su adalah tokoh utama dalam makan malam ini, dan berusaha untuk menyenangkannya. Cameron Lin meletakkan gelasnya, menatap Fendi Su, dan berkata, aku hanya akan mengatakan terakhir kali, Klu Zhang tidak minum. Jika ingin minum, aku akan menemanimu untuk minum. Oh, siapa kamu? Kak Zhu mengatakan kepadaku sekarang, kamu orang yang bergantungan, juga berani berbicara kepadaku di atas meja. Fendi Su menegur dengan belak-belakan, dan wajahnya tidak bernyawa. Hanya lelaki tak berguna ini seperti Cameron Lin, yang benar-benar memasuki makan malamnya. Dia pikir itu memalukan. Jika kamu tidak mengerti aturannya, kalian jangan pernah berharap untuk datang ke kota di untuk melakukan bisnis lagi. Kembali ke daerah pedesaan Provinsi Donghai. Fendi Su berkata dengan santai, berbicara dengan gaya yang hebat. Bahkan yang utama dan yang kedua tidak jelas. Apakah kamu bisa melakukan ini di Provinsi Donghai? Cameron Lin memandang Klu dan berkata, Klu, ayo pergi, acara makan malam ini tidak ada yang bagus untuk dihadiri. Dia selalu malas untuk peduli dengan aturan omong kosong ini, orang tidak seperti orang, masih mengatakan banyak omong kosong. Makan dan minum anggur, dan datang dengan tinggi dan rendah. Perlakukan diri sebagai seorang kaisar, dan semua orang harus hormat padanya satu persatu. Didi. Saat itu, ponsel Cameron Lin berdering. Itu adalah telepon dari Adler Yu. Bab 246 ini pasti untuk menghormati Tuan Su. Tuan Cameron, apakah Anda sudah tiba di kota di? Aku telah menyiapkan sebuah perjamuan di gedung Adler, perjamuan makan malam untuk menyambut Anda. Kata Adler Yu dengan sopan di ujung telepon. Aku sudah tiba di kota di. Kata Cameron Lin, saat ini aku sedang makan, nanti malam aku akan menemuimu. Anda sudah tiba. Adler Yu terkejut. Di mana Anda sekarang? Apakah ada perintah yang harus kulakukan? Mendengar Cameron Lin berkata ia sedang makan, Adler Yu menjadi terkejut dan panik. Ia adalah wakil Cameron Lin di kota di. Saat Cameron Lin kembali ke kota di, seharusnya ialah yang menjamu dan menyambutnya, tapi rupanya ia malah sedang makan di tempat lain. Ini membuat Adler Yu merasa panik. Apakah ia membuat suatu kesalahan, sehingga Tuan Cameron tak mempercayainya? Aku di Hotel Zongtian, kata Cameron Lin. Hotel Zongtian. Adler Yu terkejut. Tuan Cameron, bagaimana bisa Anda sudah tiba di sana? Hotel itu berada di bawah pimpinan Adler Corp.
Begini saja, sekarang aku akan segera ke sana untuk menyampaikan laporan pada Anda. Hotel Zongtian adalah bisnis yang didirikan oleh Adler Yu. Sebelum ia membantu Cameron Lin memimpin usaha keluarga Qi, hotel ini bisa dibilang adalah sumber pemasukan utamanya. Setelah mempertimbangkannya, Cameron Lin berkata, "Baiklah, setibanya di Hotel Zongtian, pesanlah sebuah ruangan dan tunggu aku di sana." Begitu ia menutup telepon, Fendi Su segera mendengus dan mencibirnya. "Haya, masih saja bersandiwara. Memesankan sebuah ruangan untukmu di Hotel Zongtian. Kau benar-benar menganggap dirimu orang terpandang." Fendi Su terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Sungguh bermulut besar, sangat pandai menyombongkan diri. Masih juga hendak memesan ruangan di Hotel Zongtian. Tak tahukah kau betapa elitnya Hotel Zongtian? Tak tahukah kau sebesar apa kekuatan di balik Hotel Zongtian? Menggelikan, seorang kampungan seperti ini bisa bersikap begitu sombong di hadapan kita dan tak merasa malu. Beberapa orang yang berada di sana mencibir, mereka menganggap perkataan Cameron Lin sebagai lelucon. Fendi Su terus menghinanya, seorang pria yang masih hidup bergantung pada mertuanya dan menjadi pelayan istrinya, dan berasal dari kampung. Rupanya masih berani berpura-pura menelepon seseorang untuk memesankan ruangan untuknya di Hotel Zongtian. Sungguh bermulut besar. Ah, Klu, sudah kubilang tak perlu mengajak pria tak berguna ini. Lihat, dia membuatmu dipermalukan. Tasya Zhu menatap Cameron Lin dan mencibirnya. Maaf, jika kau ingin omong besar, sebaiknya kau periksa dulu seperti apa level Hotel Zongtian. Tidakkah kau lihat yang hadir di sini orang-orang seperti apa? Bisanya kau mengatakan hal yang menggelikan ini. Menggelikan, Hotel Zongtian adalah hotel paling mewah di distrik Zongtian di kota Di. Seluruh kliennya adalah orang-orang kelas atas, dan tarifnya sangat mahal. Untuk sekali makan setidaknya membutuhkan 100.000. Karyawan biasa takkan mampu makan di sini. Semua orang tahu, Hotel Zongtian adalah tempat berkumpulnya orang-orang terpandang. Yang datang ke sini adalah para selebritis, pejabat tinggi, dan anak-anak konglomerat, semuanya memiliki posisi dan kedudukan yang tinggi. Dan yang terpenting, Hotel Zongtian adalah pilar ekonomi terbesar di distrik Zongtian, dan seluruh bisnis yang berada di bawah pimpinan Adler Yu adalah fondasinya. Tak ada siapapun yang berani beromong kosong di Hotel Zongtian. Apalagi saat ini Adler Yu adalah perwakilan dari keluarga Qi, salah satu dari 5 keluarga terkemuka di kota Di. Dengan kata lain, Hotel Zongtian juga adalah properti keluarga Qi. Siapa yang berani menyinggung keluarga Qi dari kota Di? Cameron Lin, kenapa kau tak mengatakan apapun? Merasa rendah diri setelah identitasmu terbongkar? Fendi Su tertawa dengan ekspresi mencemooh. Cameron Lin tak memperdulikan hinaan mereka dan hanya menatap Fendi Su dengan tenang. Hotel Zongtian memang sangat elite, tapi melihat kemampuan Adler Yu, tidak mengherankan jika ia memiliki hotel semewah ini. Lagi pula ia adalah pebisnis kelas atas di distrik Zongtian, bukanlah seorang preman. Cameron Lin, ini, wajah Klu Zhang tampak khawatir. Dia mendengar Tasya Zhu mengatakan bahwa semua orang di sini adalah orang terpandang, apalagi Fendi Su ini, yang berasal dari keluarga bangsawan Su. Masuk akal bahwa semua orang yang berada di sini memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tinggi. Klu Zhang tidak mengkhawatirkan bisnis perhiasannya, tapi mengkhawatirkan keamanan Cameron Lin. Ini adalah kota Di, daerah kekuasaan Fendi Su. Ia tahu Cameron Lin cukup hebat, tapi itu hanya diakui di provinsi Donghai. Tapi ini adalah kota Di, ibu kota negara Long. Tak peduli sekaya atau setinggi apapun kekuasaannya, ia tetap takkan bisa menandingi mereka di kota Di. Klu, kau adalah tamu penting yang kuundang sendiri, maka tenanglah. Untuk menghormatimu, aku tak akan mempermalukan pria yang bergantung pada mertuanya ini. Kata Fendi Su dengan ekspresi mencibir. Begini saja, suruhlah ia menyuguhkan teh untuk semua orang yang duduk di meja ini. Maka kuanggap persoalannya selesai. Benar, Klu, lihatlah betapa berwibawanya Tuan Su. Seperti inilah baru bisa disebut pria muda yang berasal dari keluarga terpandang. Tasya Zhu memujinya, sementara Cameron Lin yang hanya bisa omong besar ini benar-benar tak berguna. Tuan Su telah berbesar hati memaafkannya, kenapa ia tidak juga bangkit berdiri? Fendi Su dengan arogan menatap Cameron Lin dan berkata, apakah kau tuli? Aku menyuruhmu berdiri.
Kenapa kau tak juga berdiri? Ia tak mengerti, bagaimana bisa orang kampung ini bersikap seperti ini. Menjadi pelayan istrinya, hidup bergantung pada mertuanya, dan masih berani tak menurutinya. Sejujurnya, jika bukan karena kecantikan Kluzang yang luar biasa, sejak awal ia pasti telah mengusir pasangan ini dari Hotel Zongtian. Tok, tok, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan seorang pria parubaya yang mengenakan tuxedo masuk. Salam hormat, aku adalah manajer restoran Hotel Zongtian. GM Tang memerintahkanku untuk mengantarkan 2 botol wine pada Tuan Cameron. Silahkan Tuan Cameron menikmati, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Di sebelahnya, seorang pelayan mendorong sebuah troli makanan. Lalu pria parubaya itu membungkuk hormat dan menyuruh pelayan itu menyuguhkan wine-nya, lalu keluar dari ruangan itu dengan hormat. Ini 2 botol Romani Conti. Dan sejak tahun 1971, ia telah mencapai usia terbaik. Dan wine ini diproduksi dengan jumlah yang sangat terbatas, hanya ada beberapa botol di seluruh dunia. Ini hadiah yang sangat mewah, kata Direktur Lee dari Departemen Industri dan Komersial saat menatap 2 botol wine yang dihadiahkan itu. Ia adalah orang yang sangat mengenal wine. Sebagai orang-orang yang sering berkumpul dengan para selebritis dan orang terpandang, tentu semua yang berada di sana cukup mengenal Win, dan begitu mendengar namanya, mereka langsung mengetahui asal-muasal Win ini. Win ini didapatkan dari lelang, dan harganya mencapai ratusan ribu RMB. Tak bisa dipastikan berapa ratus ribu pastinya, tapi GM Hotel Zongtian lah yang mengirimkannya sebagai hadiah penghormatan. Tidakkah mereka terlalu menghormatinya? Tadi ia bilang hadiah ini untuk tuan siapa? Aku tak terlalu jelas mendengarnya. Apakah hal ini masih perlu dijelaskan? Di sini siapa lagi yang lebih terhormat daripada Tuan Su? Win ini pasti dihadiahkan untuk menghormati Tuan Su. Bab 247 Tuan Tang. Tuan Su, Anda memang sangat terhormat. Sungguh suatu kehormatan bagi kami bisa makan bersama Anda, kata Tasya Zu memuji dan menyanjungnya. Benar. GM Tang sendiri yang mengirimkannya. Begitu melihat Tuan Su, bahkan GM Tang sendiri pun menyanjungnya. Sanjung seorang pria muda. Benar, semua juga tahu. Ada kekuatan keluarga Qi di balik Hotel Zongtian. GM Hotel Zongtian sangatlah arogan. Tak peduli setinggi apa posisi orang yang makan di sini, mereka tak pernah berinisiatif memberikan hadiah. Seorang pemimpin pernah datang untuk makan di Hotel Zongtian, dan manajer restoran itu pun tak mempedulikannya. Tuan Su masih jauh lebih terhormat, bahkan sampai GM Tang menyuruh manajer restoran mengirimkan wine yang sangat terkenal, kata seorang pria parubaya yang mengenakan jas. Hotel Zongtian terkenal sangat elite. Perlu diketahui, di hotel ini ada KTV, sauna, restoran hotpot, restoran Chinese food, restoran western food, lapangan sepak bola, dan lapangan golf. Dan ada manajer yang bertanggung jawab untuk setiap fasilitas hiburan. Sementara GM Hotel Zongtian, Hendrik Tang, adalah seseorang yang sangat terkemuka di distrik Zongtian. Hendrik Tang adalah bawahan Adler Yu, dan ia biasa disebut Tuan Hendrik. Haha, kalian semua terlalu memuji. Aku dan GM Tang juga berteman baik. Ini hanyalah hadiah antar teman, kata Fendi Su dengan angkuh. Meskipun ia sendiri juga merasa hal ini terlalu tiba-tiba dan merasa terheran-heran. Kekuasaan Hendrik Tang di kota di jauh lebih kuat dibandingkan keluarga Su. Bahkan saat Fendi Su bertemu Hendrik Tang, ia harus dengan hormat memanggilnya Tuan Hendrik. Tapi juga bukannya tidak mungkin Tuan Hendrik mengiriminya wine untuk menghormatinya. Wajah Fendi Su tampak puas dan dalam hati memuji diri sendiri. Lagi pula ia adalah anggota keluarga Su dari kota Di. Mungkin saja Tuan Hendrik ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga Su maka ia bersikap baik padanya. Tuan Su memang hebat, bahkan bisa berteman dengan orang sehebat itu. Tuan Hendrik sangatlah terkemuka, dan ku dengar ia jarang bergaul dengan siapapun di distrik Zongtian. Tasya Zu tak henti-hentinya memujinya. Mendengar pujian orang-orang di sekitarnya, Fendi Su tampak semakin angkuh dan merasa dirinya terhormat. Dan kedatangan 2 botol wine ini sangat tepat waktu, saat ia sedang mengobrol dengan Cameron Lin. Biarkan pria kampungan ini melihat seperti apa kekuasaannya. Melihat kejadian ini, Cameron Lin hanya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
Tentu saja ia tahu Adler Yu lah yang mengirimkan Win itu. Ini adalah hotel milik Adler Yu. Ia tadi menanyakan di ruangan manakah ia duduk dan memesankan hadiah. Dan manajer restoran tadi juga jelas-jelas berkata ia memberikannya pada Tuan Cameron. Entah bagaimana bisa mereka menganggapnya hadiah untuk Tuan Su. Tapi ia juga mengerti, ini karena ia menyandang nama keluarga Su, meskipun orang-orang yang duduk di sini juga memiliki kekuasaan, tapi masih jauh lebih rendah dibandingkan keluarga Su. Salah satu dari 5 keluarga terpandang di kota Di. Mereka adalah keluarga yang sangat berkuasa. Sudah, karena GM Tang dengan baik hati mengirimkan 2 botol Romani Conti ini. Ayo kita buka dan nikmati bersama, kata Fendi Su dengan angkuh sambil mengibaskan tangan. Sambil mengatakannya, Fendi Su melirik Cameron Lin sambil tersenyum licik. Ekspresi Kluzang tampak suram, ia tak mengatakan apapun. Meskipun ini menyangkut kepentingannya sendiri, tapi ia tak ingin memaksa Cameron Lin melakukan hal itu. Melihat Cameron Lin tetap diam, ekspresi Fendi Su menjadi suram dan berkata, aku telah memberimu kesempatan, tapi kau tak menggunakannya dengan baik. Apa yang kalian lakukan? Jangan membuat Tuan Su marah. Tasya Zu menimpali sambil menunjuk Kluzang dan Cameron Lin. Jangan karena kalian menganggap Tuan Su sangat baik hati, lantas kalian meremehkannya. Kami sebagai teman-teman Tuan Su tak suka melihat kalian bersikap seperti ini. Lihatlah, semua teman Tuan Su yang duduk di sini, siapa yang tak memiliki kekuasaan? Kata-kata Tasya Zu semakin lama semakin keterlaluan, ia tak lagi memperdulikan perasaan Kluzang. Baginya, dengan kedudukan Kluzang dan Cameron Lin, sudah seharusnya mereka bersikap sepertinya, menyanjung-nyanjung Fendi Su. Jika mereka tak bersikap seperti ini menandakan mereka sangat bodoh. Ah, rupanya kau tidak hanya tuli, tapi juga bodoh. Cibir Fendi Su sambil menatap Cameron Lin dengan jengkel, lalu ia menjentikkan jarinya dan memerintahkan seorang bawahannya untuk membukakan botol Win itu. Fendi Su perlahan mengangkat gelasnya dan berkata, Win ini luar biasa enak, sayangnya beberapa orang tak memiliki keberuntungan untuk mencobanya. Ada orang yang sungguh tak tahu malu. Tuan Su memberinya kesempatan, tapi ia malah bersikap seperti ini. Orang sepertinya ini, seumur hidup takkan mungkin mempunyai kesempatan untuk merasakan Win seenak ini. Kata seorang pria muda mencibir Cameron Lin. Kelinting. Terdengar suara pintu dibuka, dan seorang pria parubaya bertubuh tinggi dan berwajah serius memasuki ruangan. Tuan Tang. Salam Tuan Tang. Bagaimana bisa Anda sendiri datang kemari? Begitu pria parubaya itu memasuki ruangan, semua mata segera tertuju padanya.